Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji kayak gitu kan. Itu saya kan nggak itu mau saya nggak sampai sebesar 10 miliar kayak gitu. Maksudnya kan kebutuhan saya cuma sedikit gitu aja. Ya alhamdulillah saya bisa membaca, sudah bersyukur karena sudah dapat hidayah dari Allah, bisa membaca Al-Quran 12 juz. Itu aja Pak Haji. Iya, pokoknya Bapak nggak boleh berharap, Ibu juga nggak boleh berharap. Udah pasti Bu dikabulin sama Allah. Makanya kan saya tanya, kenapa sekarang orang kaya-kaya? Karena nenek kakeknya dulu berbuat. Ada yang nanam pohon kelapa, karena dia bisa nanam pohon kelapa. Ada yang bersihin kali, alhamdulillah tuh. Walaupun agamanya bukan muslim, ya betul? Orang terkaya di Indonesia emang muslim? Enggak, yang muslim. Dan saya mendengar lagi di YouTube Pak Haji. Dan kebetulan saya tuh punya tanda itu Pak Haji. Katanya Pak Haji di YouTube itu kalau ada tai lalat di nenen, itu nggak bisa lepas dari hutang. Nggak bisa. Dan saya ada yang di ya situ. Udah nggak apa-apa, biarin aja apa itu anunya Pak Haji supaya dihilangkan kan? Sedekah. Tolak balanya sedekah. Ya, arti sedekah apa? Tolak bala kan? Ya udah itu aja. Tiap hari nggak pernah bolong Bang sedekah. Kurang Bu, kurang gede. Gedean tai lalatnya gede daripada sedekahnya. Tai lalatnya bukan hitam, merah, kecil. Iya nggak bisa, sedekah. Kalau dibahas bisa, karena ini live kan nggak bisa dibahas. Karena dibahasnya jorok, nanti takutnya viral. Gitu. Kalau yang tete udah biarin, gak usah dibahas. Karena kalau dibahas, mesti yang tadi privat 10 juta ya. Kan nggak di live-in. Gak usah dibahas, udah lupain aja nggak apa-apa. Jadi Bapak itu aja, bisa gak? Bapak nggak boleh berharap. Tapi yang ada berbuat. Berbuat siap. Berbuat. Iya, kebanyakan tamu RDI kan berharap. Saya siap berbuat. Berbuat. Hampir Pak 100% tamu RDI mana yang hajatnya terkabul? Nggak ada. Kenapa? Karena dia berharap. Rumahnya kecil, utangnya banyak, nggak ada pekerjaan, pinjolnya di mana-mana. Janganlah. Udah, Bapak pokoknya berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu. Banyak Pak tamu-tamu RD yang pada dari mana ya nih supaya besar usaha saya. Kok malah jatuhnya kalau ngomong begitu jatuhnya apa Pak? Mikir, komen, ngeluh. Apalagi coba? Udah 3. Bapak nggak boleh. Datang ke proyek. Kerjain. Gitu. Ibu tinggal baca Quran. 12 juz. Saya udah baca 12 juz Pak Haji udah 99 hari. Kok belum terkabul? Berarti punya sifat 18 loh. Nah coba sifat 18 jangan ada. Orang baca Quran untuk kebaikan kita. Jadi rata-rata Pak orang baca Quran minta hadiah 1 miliar. Padahal itu untuk nutup aib kita dulu. Ya betul. Jadi baca Quran itu untuk nutup aib kita dulu. Bukan untuk nagih 1 miliar. Ini pada minta. Pak Haji mana janjinya 1 miliar? Lu siapa? Saudara bukan teman, bukan tetangga, bukan. Kenal juga baru. Tutup dulu tuh aib lo. Oh gitu. Jadi kita buat nutupin kekurangan kita. Nanti kalau kita dapat, kalau kekurangannya nggak ditutup gimana? Tutup dulu. Banyak kan orang minta anaknya diterima. Nggak taunya OTT. Ya betul. Jadi bupati tapi OTT. Tahu gak OTT? Operasi tangkap tangan karena jadi bupati. Kenapa? Karena dia hajatnya jadi bupati.
Ya benar jadi terkabul, tapi setelah itu OTT. Janganlah. Ada lagi? Ada. Cok. Ya, minta maaf nih. Hmm. Selain saya punya tambang itu, punya alat sendiri, ya walaupun belum berhasil, tapi masih Belum berhasilnya di mana? Maksudnya ya kelebihan dari perbaikan apa ya, dengan kata lain, saya keluarkan modal lain untuk perbaikan. Jadi ibaratnya tuh kalau saya sudah keluar modal sekian, belum ada kelebihannya. Malah saya nombok dengan uang lain untuk biaya perbaikan itu. Tapi saya syukuri. Tetap terus saya jalankan. Bahkan mungkin kalau orang lain mungkin sudah angkat tangan. Tapi saya karena saya punya keinginan untuk berhasil, saya tetap usaha seperti pesannya Pak Haji tadi. Sudah saya jalanin itu. Itu untuk tambang. Ini sebenarnya ada banyak sih kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya punya truk. Truk saya tuh ada 4. Dump truck yang kanter itu. Itu kalau dibawa sama supir, kebetulan di sana kalau supir itu nggak bisa cari muatan, hampir kebanyakan memikirkan ya kita sendiri rasa kasihan. Bagaimana dia tidak punya pikiran untuk berbuat kurang baik karena pendapatannya dengan pengeluarannya setiap harinya itu bahasanya hampir nggak ada. Kalau dari kami karena dari hasil tambang pasirnya itu belum ada, ya dengan kata lain masih perbaikan terus. Akhirnya supir itu yang tadinya mau jujur, mau bertahan, nggak bisa bertahan karena persaingan ketat di sana. Jadi mobil saya itu hampir tidak berhasil. Kalau tuh ada hasil sedikit, begitu dapat 1.500.000 langsung dibawa pergi sama supirnya, nggak kembali lagi kerja. Kita tagih malah jadi musuh, nggak diangkat lagi. Jadi kembali, udahlah rezeki kamu, yang penting bukan aku, begitu. Gitu. Jadi, itu Bapak kesel gak? Sebenarnya sih kalau mau dibilang nggak kesal ya mungkin ada kesalnya, tapi saya Nggak kembalikan boleh. yang penting bukan aku yang mengakali kamu. Iya betul, Bapak kan ada kesel kan? Nggak boleh. Dulu saya juga begitu Pak. Antar jemput anak yatim. Jalurnya di sini. Anak yatimnya nih jalur ini, jalan rumahnya nih. Ininya ke sana. Minta uang bensin. Harusnya kan kalau ke sini paling isi bensin paling 50.000, deket kok PP. Nggak sampai 2 kilo rumahnya. Bensinnya 100.000. Diisi 50.000. Kita isiin full tank, disedot pakai selang sama dia, ngisi ke motornya dia. Emang begitu Pak. Tapi kita sekarang pertanyaannya, gede jengkal apa gede hajat? Gede hajat. Jengkelnya harus dilawan dong. Apa artinya 100.000 per hari? Sebulan 3 juta. Kan hajat kita 10 miliar. Ya udah, jalanin aja. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan. Emang mesti begitu Pak. Gede jengkel apa gede hajat? Jadi mohon maaf. Jadi kebetulan supirnya nggak balik lagi. Nanti ada yang melamar. Saya hitung dia mungkin nggak bisa dapat pekerjaan. Jadi keempat-empatnya saya taruh aja. Pikiran saya kalau tambang saya ini berhasil, karena mungkin ini beberapa hari setelah ini kedua alat itu mungkin sudah, karena Allah sudah sempurna, walaupun tidak 100%, mungkin sudah bisa berhasil. Artinya tambangnya sudah bisa. Bapak lihat deh, tambang batu kapur di daerah Bandung sana tuh, pinggiran tuh. Batu kapur, batu apa tuh? Yang deket Pleret sana apa tuh? Bapak mau lihat gak mobilnya mobil apa? Mobil peninggalan Belanda. Iya betul. Mobil-mobil yang buaya itu, yang Toyota buaya. Iya. Atau yang Mercy zaman dulu. Itu masih jalan Pak. Kenapa? Karena dijalanin sendiri, ditekunin. Ya betul. Terus ditekunin. Tapi kalau nggak bisa lah bos. Jadi Bapak sambil nikmatin. Sambil ditongkrongin montirnya, sambil Bapak nikmatin. Jadi Bapak tahu. Terot, long terot, ball joint, sobeker. Plug kopling, the krup, the klacher. Apa? Maksudnya kalau Cina kan teliti seperti itu. Ya anggap aja Bapak Cinanya Kalimantan.
Ya itu yang saya mau contohin sekarang. Karena Iya. kebetulan saya ini kan, mohon maaf ini habis Bapak lihat kelas. Cina-Cina yang sekarang kaya raya, makannya pakai apa? Piring kaleng. Iya betul. Piring kaleng. Nasi kuahnya banyak dihirup. Bubur, belum makan nasi, Pak. Ayam sepotong, kuahnya banyak. Kalau dia masak ayam marah-marah. Udah gitu. Jadi namanya Merih. Tapi kan sekarang dia jadi konglomerat Indonesia. Orang terkaya di Indonesia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor Indonesia nomor 900. Orang baru dapat gajian udah beli ayam seekor. Aduh. Janganlah Pak, kayak Cina lah. Jadi namanya Merih. Iya. Hah? Merih. Merih. Siap. Nanti pasti sukses Pak. Mumpung Bapak masih muda. 70 tahun. Hah? 70 tahun saya. Masih muda Pak. Amin. Masih muda. Saya nggak setuju kalau Bapak dibilang tua. Masih muda. Masih energik. Pikiran saya seperti itu. Iya. Masih muda. Masih energik. Gitu. Makasih. Mosok umur sama alat berat. Umurnya Ada tambahan 70 lagi. tahun. Alat beratnya juga 70 tahun. Janganlah. Boleh alat beratnya udah tua. Tapi tenaganya kuat. Bapak coba lihat deh. Yang di tambang-tambang yang di Jawa Barat tuh. Mobilnya mobil zaman peninggalan Belanda. Toyota Buaya. Mercy Buaya. Atau Bapak lihat tuh yang bawa-bawa semen tuh. Yang truk-truk gandeng. Itu mau tua tapi ya kan. Yang truk-truk gandeng. Yang luar kota. Mercy yang warnanya merah. Oke, siap. Jadi intinya untuk truk kami itu Syukurnya lebih banyak daripada ngeluhnya. Kalau saya lihat Bapak banyak ngeluhnya daripada syukurnya. Banyak mikirnya daripada banyak syukurnya. Banyak komennya daripada banyak syukurnya. Tuh udah gue bacain tuh. Kalau lo gak privat gak bisa gue bacain. Kok gitu? Karena banyak orang. Ini enaknya kita privat berdua. Bapak tuh banyak komennya daripada syukurnya. Banyak ngeluhnya daripada syukurnya. Banyak mikirnya daripada syukurnya. Banyak gundahnya daripada syukurnya. Banyak gelisahnya daripada syukurnya. Jangan dong kita balik. Banyak syukurnya. Jadi waktu Bapak mau jalan ke tambang Bapak ngucap. Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah. Bapak harus prinsipnya kayak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 sekarang Pak Prabowo. Jadi kandidat partai Golkar presiden kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati kalah. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa kalah. Ijab lagi, bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran jadi sekarang. Bapak juga harus begitu. siap. Bapak sama Prabowo sama Pak umurnya. Bapak 70 dia 75. Selisih 5 tahun. Dia tuh guru kita. Suhu kita. Tenang aja bos. Siap. Ini kita kan ngeluh. Selonjor mikir. Ya. Janganlah. Ada lagi ini. Atau dendam sama supir-supir yang nakalin dia. Pak Prabowo nggak dendam sama yang mecat dia ya. Malah diangkat. Ini ada Mobil apa? Mobil, maksudnya saya punya mobil Hino. Tahunnya tahun sudah tidak enak. Cuma sudah bisa di pemutihan STNK BPKB-nya itu. Jadi ada 3. Maksudnya mau saya benahi dulu semua mesin ini itu terus saya cek. Setelah itu karena bahasanya menurut pikiran saya itu karena di sana kalau mobil besar seperti itu yang engkel ya boleh dibilang nggak dapat pekerjaan kalau tidak kerjasama dengan aparat karena jalannya kecil. Jadi Itu kan kata orang mobil gede
nggak bisa dapat kerjaan karena jalanannya kecil, mesti kerja sama aparat. Bapak udah di mindsetnya negatif, janganlah Pak. Bapak harus mindsetnya positif. Ceritanya kemarin coba, lo semangat gak? Yang bermasalah tuh, dagang sapi, kenapa dia sampai bangkrut? Sementara orang dagang sapi kaya raya, karena di otak dia apa coba? Karena dia pernah ketipu, bla bla bla. Coba cerita, ini dengerin. Iya Pak, jadi tadi Pak Haji mindset, pola pikir, Iya. cara berpikir yang negatif itu mempengaruhi cara kita berbuat, Iya. mempengaruhi perbuatan kita. Jadi ada contoh orang yang pedagang, tapi dia mindsetnya, cara berpikirnya apa yang dia pikir? Bahwa pasar itu tempatnya setan yang dominan. Pikirannya dia. Yang kedua, kalau kita ke pasar itu banyak mafianya. Banyak makelarnya. Banyak makelarnya. Banyak pungutan-pungutannya. Banyak penyakitnya. Sementara kalau menurut Rasulullah bahwa rezeki itu ada di perdagangan yang dominan. Sementara sahabat Nabi namanya yang pedagang yang kaya raya, tajir melintir, usahanya selalu Abdurrahman bin Auf, itu kalau ke suatu tempat yang ditanya apa? Tunjukkan saya pasar. Nah, karena dia mindsetnya, cara berpikirnya negatif yang dominan, terjadi Pak pada dirinya. Apa? Dia selalu ketipu. Belinya selalu jelek, kemahalan, sehingga nggak bisa jual. Penyakit, kena penyakit, berpenyakitan hewannya. Akhirnya negatifnya diungkap-ungkap terus. Banyak yang mati hewannya. Diungkap terus, dimakamkan, dikubur di tempat itu. Cerita ketemu orang, cerita seperti itu. Artinya selalu aja negatifnya itu diceritakan. Kebanggaan dia. Bahwa dia mengubur di tempat itu ada 25 ekor sapi. Sehingga petenya tumbuh subur, pupuknya sapi. Itu terbentuk terus bahwa dagang itu akibatnya seperti itu. Ternak kambing juga begitu mikirnya dia. Apa? Kambing itu harganya tidak stabil, turun terus. Maka nggak mau. Ternak kambing, dagang kambing juga enggak. Karena sudah jadi mindset. Maka apa akhirnya? Nggak berbuat. Nggak ke pasar juga enggak mau, males. Takut ketipu lagi, takut kena pungutan, takut bawa penyakit lagi, hewan-hewan yang di rumahnya jadi berpenyakitan, sudah nggak ada perbuatan yang dia lakukan, sehingga terpuruk. Istrinya juga jadi korban akhirnya, jadi sakit. Anaknya jadi korban, harus meninggalkan istrinya yang ada di Bandung. Harus nungguin orang tuanya. Harus nanggung beban orang tuanya yang tiap hari diteror oleh penyandang modalnya. Iya. Itu. Jadi Bapak di mindsetnya itu harus bilang, tidak akan ada aparat, tidak akan ada aparat. Nggak ada, jadi aparat nggak lihat, walaupun mobil Bapak lewat dia nggak lihat. Karena Bapak udah Maksudnya mindset, begini, Pak. apa? Jadinya mau saya jual itu mobil, karena di sana itu apa namanya, kalaupun ada material yang diangkut, karena jalannya sempit,
Ya enggak bisa. Tidak. Nanti Bapak nggak dapat pekerjaan itu, tapi Bapak pekerjaannya di sana. Atau enggak mobilnya nanti kita museumin. Jadi itu kita jadiin pesugihan. Taruhlah nilainya berapa? 100 juta misalkan. Itu buat pesugihan, Pak. Itu buat pesugihan. Bapak emang nggak lihat kita punya pesugihan? Ada mobil bodol warnanya hijau, biru. Engkel di Pabuaran. Mobil bodol gak tuh? Mobil tahun berapa tuh? 70-an. 70-an kali. Mereknya Daihatsu. Kalau Tenang.